Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video pembahasan hari ini atau video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengetahuan pemahaman umum atau PPU. Tapi sebelumnya, perkenalan dulu dengan saya, Bu Lin Surmiananya, atau bisa dipanggil dengan Bu Lin, ya. Oke, di dalam PPU ini nanti kita akan membahas sebanyak 19 soal, ya. 19 soal. Karena ini pengetahuan pemahaman umum, jadi nanti banyak lebih ke pengetahuan-pengetahuan di dalam area bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, untuk seperti biasa di soal bahasa Indonesia itu biasanya kebanyakan kalimat utama, ide pokok, gitu ya, literasi yang harus ditingkatkan dan latihan membaca intensif tetapi yang dicepatkan gitu ya, supaya kalian ketika nanti mengerjakan soal yang banyak cepat diselesaikan gitu ya. Oke, soal yang pertama disuguhkan kali ini yaitu ide pokok gitu ya. Nah, ide pokok ini biasanya itu sama, bukan biasanya ya, ide pokok itu sama halnya dengan yang namanya gagasan utama. Nah, ini harus paham nih sama kalimat utama yang berada di awal, ya, berada di akhir, atau induktif berada di tengah, atau generatif berada di awal dan akhiran, yaitu campuran dan tersebar di seluruh paragraf yang dinamakan paragraf deskripsi. Nah, guys, ide pokok dengan kalimat utama itu beda. Kalau ide pokok itu dia ringkasan dari kalimat utama. Ya, dia ringkasan dari kalimat utama. Kalau kalimat utama udah ketemu nih, berarti tinggal kopas ya. Yang pakai istilah gini ya, kopas atau copy paste dari awal kalimat hingga titik. Nah, gampang kan gitu. Nah, berarti kan kita harus paham dulu nih ide pokok sama kalimat utama itu cara menentukannya bagaimana gitu ya. Jika cara cepatnya adalah lihat kalimat ke 1 sampai 2. Jika cara pertama, jika di kalimat kedua terdapat kata yang diulang dari kalimat ke-1, berarti jawabannya berada di awal. Cara yang kedua, jika di kalimat kedua terdapat kata rujukan, yaitu ada apa aja, ini, itu, tersebut, dan seluruh kata ganti orang ketiga, berarti dia juga berada di awal. Kata ganti orang ketiga apa aja, guys? Ya, ada kata ia, dia, nya, beliau, almarhum atau almarhumah, dan jamaknya adalah mereka, gitu ya. Lalu misalnya nih pakai cara yang kedua nggak ada, gitu ya. Kita pakai cara yang ketiga. Jika di kalimat kedua dia masih ada kerabat atau berhubungan dengan kalimat ke-1, semuanya ini jawabannya berada di awal. Kalau misalnya dia nggak ada, baru deh kita ambil jawaban berada di akhir. Karena untuk kelas SMA, SMP maupun SD itu biasanya kalimat utama atau ide pokok hanya berada di awal atau berada di akhir. Kalau yang ini tadi semuanya ini itu biasanya untuk jenjang mahasiswa gitu ya. Nah, ide pokok paragraf ke-1, teks di atas adalah, kita lihat dulu sekarang bacaannya. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini membawa banyak perubahan, termasuk dalam perkembangan game online. Banyak sekali remaja menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online. Ini kan ada kata yang diulang ya. Ini kan ada kata yang diulang, yaitu apa?
ada game online, lalu di sini diulang lagi ada game online gitu. Berarti kan udah ketemu kan kalimat utamanya, kemajuan teknologi dan informasi saat ini membawa banyak perubahan termasuk dalam perkembangan game online. Nah, ketika disingkat maka menjadi jawaban yang mana? Menjadi jawaban yang A. Itu disimpulkan ya. Lanjut sekarang soal nomor 2. Cek kata itu pada kalimat ketiga merujuk pada. Kata itu pada kalimat ketiga merujuk pada. Kita harus baca soal nomor 2 dulu biar tahu rujukannya merujuk kepada siapa. Banyak sekali remaja menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online. Hal itu tentu akan membawa pengaruh bagi kehidupannya. Hal itu berarti itunya apa? Ya, hal itunya adalah waktu yang dihabiskan oleh remaja ya, yang D. Lanjut pada soal nomor 3, lawan kata dari dampak gitu ya. Dampak itu kan hasilnya, efeknya gitu kan. Berarti kalau lawan katanya apa? Gengs. Iya, that's right. Lawan katanya adalah sebab atau penyebab ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang ini jawabannya. Lanjut sekarang soal nomor 4. Persamaan kata dari bakat pada teks di atas adalah remaja seharusnya bisa memanfaatkan waktunya dengan baik seperti mengasah kemampuan diri atau bakat yang dimiliki gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Persamaan dari kata bakat berarti sinonimnya adalah apa, gengs? Bakat, gengs. Iya, betul ya. Potensi ya, yang D. Lanjut soal nomor 5 sudah pakai teks 2 ya. Kalimat yang kurang mendukung ide utama pada teks di atas adalah, maksudnya ini soal ini adalah kalimat penjelas yang kurang sesuai dengan kalimat utama adalah kalimat nomor berapa gitu. Berarti kita harus gimana? Kita harus membaca soal atau kita harus membaca kalimat nomor 1. Menurut teori subkultur, kenakalan merupakan bentuk penyesuaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimulus eksternal atau sosial dan pola-pola keluarga yang patologis. Soal nomor 2, kalimat nomor 2, para ahli yang mengikuti teori ini melihat, para ahli yang mengikuti teori ini kan berarti dia berhubungan, teori apa? Ini tadi, ya. Ini di sini ya, teori subkultur ini ya yang dimaksud. Berarti nomor 2 berhubungan. Yang 3, kondisi para ahli yang mengikuti teori ini melihat bahwa kebanyakan anak atau remaja bermasalah berasal dari keluarga yang memiliki masalah. Nah, kondisi keluarga yang tidak bahagia tadi masih berhubungan. Nomor 3, 4, ujung-ujungnya berarti ini dari penyebab keluarga yang bermasalah tadi berarti masih berhubungan. Yang kelima, kompensasi adalah tindakan individu yang dalam menilai ini masih ini ya berhubungan ya, karena tadi sebelumnya juga ada kata kompensasi di kalimat nomor 4. Yang keenam, ringkasnya kenakalan apabila sudah berlebihan disebut kejahatan anak merupakan reaksi atas masalah psikis anak itu sendiri. Enggak ya, bisa jadi itu tadi kan dari background keluarganya. Berarti nomor 5 ini jawabannya adalah yang E atau kalimat nomor 6 ya. Oke, lanjut sekarang soal nomor 6, cek. Pada kalimat ke-1, kata stimulus mengandung arti. Kalimat ke-1, menurut teori subkultur, kenakalan remaja bentuk penyesuaian atau kompensasi secara psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimulus. Ya, stimulus berarti artinya apa? Iya, benar sekali. Stimulus itu artinya adalah rangsangan, ya. Yang C, ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Tadi patologis ya, bukan patologis ya. Persamaan kata dari kata patologis. Patologis itu berada di kalimat nomor 1 ini. Menurut teori subkultur, kenakalan merupakan bentuk penyesuaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimulus eksternal atau sosial dan pola-pola keluarga yang patologis. Nah, keluarga tadi kan di sini kan rata-rata keluarganya tadi yang tidak bahagia, terus habis itu dia berantakan,
cerai, berpisah, atau broken home gitu ya. Berarti kalau patologis apa gitu kan? Maka patologis apa coba kalau berhubungan dengan keluarga-keluarga yang bermasalah tadi? Iya, betul sekali ya, keluarga patologis itu yang dimaksud di sini adalah abnormal gitu ya. Nomor 8, lawan kata dari kata reaksi. Lawan kata dari kata reaksi adalah yang apa? Ya, aksi ya. Lawan kata dari reaksi itu adalah aksi gitu ya. Berikutnya teks 3 untuk soal nomor 9 sampai dengan nomor 13. Kalau saya sudah nomor 9 ya di teks ketiga ya. Teks ketiga, apa makna kata dari diekstraksi ya pada kalimat nomor 6? Apa makna kata dari diekstraksi pada kalimat nomor 6? Oke, sekarang kita cek dulu soal nomor 6. Setelah itu di blender hingga halus dan selanjutnya diekstraksi dengan cara mencampur dengan tepung kulit batang duku dengan parutan metanol gitu ya. Oke, diekstraksi berarti apa? Dicampur, diperas, disarikan, dicairkan atau dikeluarkan. Iya, betul sekali ya. Diekstraksi itu dikeluarkan ya, dikeluarkan. Lanjut, soal nomor 10 cek berdasarkan isinya kepada teks A itu berpihak kepada siapa gitu ya. Teks A itu berpihak kepada siapa? Oke, berarti yang teks A yang ini. Oke, ini saya nggak mau saya harus bacakan dulu ya. Okta Sabtu adalah penemu obat pembasmi nyamuk kulit dari batang duku. Lalu asap itu timbul dari pembakaran kulit batang duku itu aku untuk mengusir nyamuk. Agar produk itu lebih praktis, ternyata Okta merancang seperti parfum caranya. Nah, proses pembuatannya bagaimana? Yaitu dengan cara mengeringkan kulit batang hingga tingkat kadar airnya berkurang. Kemudian dipanggang dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius dalam jangka waktu 2 jam. Setelah itu di blender hingga halus dan selanjutnya diekstraksi dengan cara mencampur dengan tepung kulit batang duku dengan parutan metanol. Hasil percampuran tersebut disimpan di suhu kamar dalam jangka waktu 3-5 hari hingga kandungan konsentrat flavonoid dan saponin keluar dari kulitnya ya. Nah, berarti tadi berdasarkan isinya kepada teks A itu berpihak kepada siapa? Apakah penemu, penjual, produsen, pemakai, atau pembasmi? Iya betul ya, dia ke penemu yaitu Okta Saputra ya. Berikutnya soal nomor 11 cek apa perbedaan penulisan teks A dan teks B? Apa perbedaan teks A dan teks B? Perbedaan antara dengan teks A dan teks B adalah sekarang saya akan membacakan soal yang atau teks B ya. Kulit batang duku ternyata bisa dijadikan obat pembasmi nyamuk alami yang ampuh. Kulit batang duku itu mengandung flavonoid dan saponin yang ampuh untuk mengusir nyamuk. Untuk menstruasi kandungan itu dipercaya harus dilakukan, yaitu proses dimulai dengan pengeringan kulit batang hingga tingkat kadar air berkurang. Lalu kulit batang itu kering dipanggang dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius dalam jangka waktu 2 jam. Setelah itu kulit batang di blender hingga halus. Langkah selanjutnya melakukan ekstraksi dengan mencampurkan tepung kulit batang duku dengan parutan metanol. Hasil pencampuran tersebut disimpan di suhu kamar dalam jangka waktu 3-5 hari. Dengan cara ini, kandungan untuk memisahkan residu dengan cairan gel, flavonoid dan saponin. Obat ini ditemukan oleh Okta Saputra. Obat itu tidak berefek samping karena dibuat dari bahan-bahan herbal atau bahan alami ya. Jadi apa perbedaan penulisan teks A dan teks B adalah berarti teks yang A itu tujuannya dia untuk lebih memaparkan ya, karena tadi kan prosesnya bagaimana, yaitu prosesnya diekstraksi dicampur dengan tepung gitu kan. Sedangkan teks 3B untuk meyakinkan. Kenapa kok untuk meyakinkan? Karena setelah di teks A disebutkan pemaparannya, dia diulang lagi lebih detail dan dibuktikan dengan kalimat bahwasannya dengan cara ini kandungan itu keluar, konsentrat flavonoid dan saponin akan keluar. Lalu dia juga obat ini ditemukan oleh Okta yang tidak berefek samping karena dia dibuat dari bahan alami. Jadi dia lebih meyakinkan kepada pembaca bahwasannya ini aman gitu ya. Dan
bisa dikonsumsi gitu. Jadi ini adalah jawabannya yang C. Jawabannya yang C, mohon maaf. Yang C. Selanjutnya soal nomor 12, informasi apa yang di dalam teks B tetapi tidak termuat di dalam teks A, ya, yaitu jawabannya yang B, konsentrasi pada kulit batang buku E, karena di sini nggak ada sama nggak ada di situ ya di dalam bacaannya yang di A gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 13, apa keunggulan teks B dibandingkan dengan teks A? Teks B3B merupakan bahan obat lebih rinci ya, sedangkan yang B merupakan langkah pembuatan obat kemasannya dari kulit badan tubuh lebih rinci, memuat manfaat obat, memuat informasi, dan memuat larutan metanol. Kalau C, D, E tidak ya. A atau B itu adalah B ya, memaparkan langkah pembuatan obat pembasmi. Ini jawabannya 13D. Sekarang soal berikutnya nomor 14, sudah teks 4. Oke. Gagasan pokok seluruh bacaan di atas adalah, berarti ini di dalam bacaan ini itu lebih ke inti bacaan ini ya, inti bacaannya apa begitu ya. Sekarang kita harus membaca dulu ya. Potensi sumber daya Indonesia sebenarnya cukup besar, yaitu sebanyak 3.960 miliar meter kubik ya. Kalimantan, Papua, dan Sumatera merupakan arena dengan potensi air permukaan besar. Terus sementara itu Pulau Jawa hanya punya 4%, tapi dunia hampir 60% penduduk Indonesia, sehingga menyiratkan adanya potensi kelangkaan air. Kekeringan dan kelangkaan air adalah dua hal yang berbeda. Kekurangan air secara alami akibat iklim dinamakan kekeringan. Kalau kekurangan air akibat pengurangan air oleh manusia itu dinamakan kelangkaan. Ketersediaan air per kapita di Jawa sebanyak 1.168, padahal batas aman idealnya itu 1.700. Karena itu perlu dilakukan strategi penanggulangan kekeringan dengan mitigasi kekeringan, manajemen kebutuhan air, dan manajemen alokasi air. Pengelolaan sumber daya air adalah pendekatan menggunakan Integrated Water Resource Management atau IWRM. Selain itu dilakukan prediksi kekeringan hidrologi, kekeringan kelangkaan air, dan perkembangan iptek untuk mengatasi kelangkaan. Pemerintah juga berencana membangun 49 bendungan di seluruh Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Selain jumlah strategi yang disebutkan di atas, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwasanya juga bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Pemda setempat, masyarakat setempat, serta lembaga swadaya masyarakat. Nah, untuk ini gagasan pokok seluruhnya, berarti apa gagasan pokok seluruhnya? Yaitu potensi sumber daya air dan lebih ke kelangkaan air di Indonesia, gitu ya. Soal nomor 15, kata potensi dalam kalimat keempat bermakna dalam kalimat keempat. Hal tersebut menjelaskan adanya potensi kelangkaan air. Berarti dia adalah kemampuan ya. Berarti hal itu menyebabkan atau dapat mampu menyebabkan kelangkaan air. Nomor 16, kalimat perbaikan dari kalimat nomor 10. Kalimat nomor 10, pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan IWRM ya. Itu kan terlalu terlalu singkat ya. Jadi 16 jika dibetulkan yang mana? Apakah ini yang A melalui, apakah yang ini dilakukan dengan, yang C melakukan strategi, lalu ini dengan ditambah strategi, lalu ada kata dengan melakukan, apakah yang E diawali juga dengan kata strategi lalu melakukan? Yang betul yang mana? Iya, betul sekali. Yang B, pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan pendekatan IWRM. Yang B, yang betul. Lanjut soal nomor 17 ya. Nomor 17, kata tersebut kalimat 4 merujuk kepada, yaitu tadi perbandingan persentase, yaitu Pulau Jawa 4% sedangkan yang mudik 60% gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang persentase penduduk yang menghuni Pulau Jawa. 18,
kesimpulannya bacaan di atas adalah tadi bacaannya, pemerintah juga berencana membangun 49 bendungan di seluruh Indonesia dan membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Selain jumlah strategi yang disebutkan di atas, pemerintah juga melalui kementerian-kementerian serta lembaga swadaya masyarakat untuk membantu masyarakat tentang potensi dan kelangkaan air ini ya. Maka kesimpulan bacaan di atas adalah ini akan melibatkan pemerintah dan banyak pihak, yaitu seperti lembaga masyarakat tadi ya. Sekarang soal nomor 19 ya. 19, jika DHA ini kode dari kata kucing. Berikutnya, yang ini, bahasa ini diartikan sebagai Rosida tidak memelihara anjing. Jadi ini bahasa pandai ya guys. Bahasa pandai ini memang gak susah dan harus benar-benar dipahami ya. Artinya, jika pertanyaannya Rosida memelihara banyak kucing, bisa dikodekan dengan ya. Tadi kan kalau kucing kan ini ya bahasanya ya. Mohon maaf, pakai huruf kecil aja ya ini ya saya ya. IFG ini artinya adalah kucing. Tadi Rosida memelihara banyak kucing. Nah, kalau tidak itu kan ini. Kalau tidak itu kan ini Anjisya ya. Itu kan tidak. Lalu Rosida berarti kan yang mana Rosida? Ya ini. Yang ini ya. Itu artinya adalah Rosida. Jadi jawabannya yang mana? Yang jawabannya ini sudah saya tandai ya dengan warna kuning. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sudah selesai dari rangkaian nomor 1 sampai nomor 19. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat buat kalian. Tetap semangat terus untuk mencapai atau menggapai cita-cita kalian, walaupun meskipun di masa pandemik tetap banyak cara untuk belajar dengan benar, belajar dengan baik, belajar dengan disiplin, dengan tekun, dengan rajin, serta bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Semoga kalian sehat selalu jaga protokol di masa pandemi ini. Semoga ini tadi bermanfaat dan dicerna dengan baik ilmu pemahaman yang sudah saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa ya.